Islamic Community Subulus Salam, jalan keselamatan menggapai kemuliaan. Iya caranya bantu bisa adminnya dua itu bisa bisa. Baik Bapak Ibu, jadi di luaran sana menurut hasil kajian menurut hasil kajian beliau Gurunda Karticonto, menurut penelitian beliau ada 9 pendapat yang menyatakan bunga pang itu halal. Yakni yang pertama, bunga pang itu halal karena tidak berlipat ganda. Kemudian bunga pang ini halal karena termasuk ke dalam pengembalian kebajikan. Dan yang ketiga, halal karena kondisi darurat. Kemudian yang keempat, bunga pang halal karena termasuk ke dalam pinjaman yang produktif, bukan pinjaman yang konsumtif. Kemudian yang kelima, bunga pang halal untuk mengimbangi inflasi yang ada. Dan yang keenam, bunga pang halal karena ada unsur saling ridho di antara pemberi utang dan peminjam. Kemudian yang ketujuh, ada unsur manfaatnya. Kemudian yang kedelapan, bunga pang halal karena di zaman Nabi belum ada bank. Ini juga pendapat yang populer. Kemudian yang 9, bunga bank itu halal jika banknya milik negara atau bank pemerintah, maka bunganya halal. Kalau bank swasta bunganya menjadi haram. Ini juga pendapat yang populer di kalangan masyarakat. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu secara cepat karena 9 pendapat ini perlu kita bahas semua. Baik, yang pertama, pendapat yang menyatakan bunga bank itu halal karena tidak berlipat ganda. Nah, pendapat pertama ini, bunga bank itu halal karena tidak berlipat ganda. Sedangkan bunga bank yang haram adalah yang berlipat ganda. Ini berdasarkan mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya dari sebuah ayat, dari sebuah ayat, yakni surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Jadi bila dari ayat ini, kalau memakai mafhum mukhalafah atau pemahaman yang sebaliknya, maka kalau yang tidak berlipat ganda maka diperbolehkan. Ini alasan dari pendapat yang membolehkan bunga bank itu halal jika tidak berlipat ganda. Nah, pendapat ini ternyata adalah pendapat yang batil, pendapat yang salah. Karena apa? Karena telah mengambil mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya secara tidak sah menurut kaidah usul fikih. Nah, ini kita akan bersama-sama belajar istilah tentang usul fikih, ini kajian yang berat di usul fikih. Kita akan secara ringkas membahasnya. Dalam ilmu usul fikih, mafhum mukhalafah pemahaman sebaliknya tidak sah jika bertentangan dengan nas yang dapat dipahami mantuknya. Jadi mantuk adalah kaidah yang tersurat, jadi hukum yang tersurat di dalam Al-Quran tersebut. Sedangkan mafhumnya, pemahamannya ini semestinya harus mengacu kepada mantuknya atau yang tersurat. Yang tersurat itu tidak boleh dikalahkan dengan pemahaman yang tersirat. Ini
Ini yang coba kita pahamkan kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi misalkan orang tua dilarang membunuh anaknya karena takut miskin. Ya, ada firman Allah SWT, wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ya, ini firman Allah di surat Al-Isra ayat 1. Nah, kalau kemudian memakai mafhum mukhalafah, ya, semua ayat itu kemudian dipakai memahamkan sebaliknya, maka boleh dong membunuh anak-anak kita kalau kita tidak takut miskin. Ya. Nah, jika ayat ini diambil mafhum mukhalafah, maka kesimpulannya boleh membunuh anaknya jika tidak takut miskin. Ini kan paham yang salah berarti. Ya, jadi tidak semua ayat dalam Al-Quran itu boleh dipakai mafhum mukhalafahnya. Ya. Semua mafhum mukhalafah tersebut tidak boleh diamalkan karena bertentangan dengan nas larangan membunuh secara umum yang dapat dipahami dari sisi mansukhnya atau yang tersurat, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 33. Oke. Kita lihat surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Ini mantuknya yang tersurat dalam Al-Quran. Maka demikian juga mafhum mukhalafahnya untuk berlipat ganda tidak boleh diamalkan. Karena apa? Karena bertentangan dengan nas larangan riba, yakni dalam surat Al-Baqarah 25. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah ya dalil haramnya riba secara umum yang dipakai untuk mantuk atau yang tersurat. Ini tidak bisa dikalahkan dengan pemahaman yang terbalik tadi. Kemudian alasan yang kedua, ada juga pendapat yang sama, yakni menghalalkan bunga bank, ya, tetapi menggunakan istidlal yang berbeda, menggunakan cara pandang atau pendapat yang berbeda. Bunga bank itu halal karena tidak berlipat ganda. Ya, pendapat ini berdasarkan baca firman Allah dan Quran surat Al-Baqarah 275. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah tidak menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dalam ayat di atas disebutkan bahwa riba adalah lafaz yang umum. Ya, kemudian dengan menggunakan kaidah usul fikih, ya, dalilul 'am yabqa ala umumihi ma lam yadid dalil takhsis. Dalil umum tetap dalam keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkan atau mengecualikan keumumannya. Apakah keumuman dalil dari Quran Al-Baqarah tadi? Ya, ada yang mengecualikannya. Al-Quran surah Al-Imran ayat 130 dianggap sebagai pengecualiannya. Kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Dengan memakai dalil dari surat Al-Imran 130, mereka yang menghalalkan bunga bank tersebut, ya, mengatakan ini loh ada dalil pengecualiannya. Jadi kalau riba tadi ada sesuatu diharamkan, ya, selama tidak berlipat ganda, ya, karena memakai dalil dari surat Al-Imran 130. Nah, pendapat ini juga salah atau batil karena apa? Quran surat Al-Imran 130 tidak dapat dijadikan dalil taksis atau pengecualian dari keumuman riba. Kenapa? Sebab dalam ilmu usul fikih, dalil taksis haruslah datang belakangan, sedangkan dalil umum harus datang terlebih dahulu. Faktanya surat Al-Imran ayat 130 ini
terlebih dahulu dari surat Al-Baqarah 25. Ya, Al-Baqarah surat Al-Baqarah 25 ini ya datangnya ketika menjelang Nabi wafat ya. Jadi dalil yang umum ya, ini tetap harus dilaksanakan ya, tidak boleh dikecualikan kalau dalil tasnya ini datangnya itu di awal ya. Kemudian yang kedua, dalil ya dari pendapat yang mengatakan bunga pang itu halal karena termasuk ke dalam pengembalian kebajikan ya. Bunga pang itu halal karena pengembalian kebajikan. Kita ketika berutang kepada pihak bank ya, mengembalikannya pasti lebih daripada utang pokok, betul itu ya. Nah, ini dianggap sebagai sebuah kebaikan, kebajikan. Maka ini diperbolehkan. Ini dalil yang dipergunakan adalah Rasulullah SAW pernah meminjam dari seseorang seekor unta muda. Ini dalil yang sering dipakai untuk bolehnya mengembalikan dengan suatu kelebihan. Ya. Rasulullah SAW pernah meminjam dari seseorang seekor unta muda. Kemudian ada satu ekor unta sedekah yang dibawa kepada beliau. Maka beliau memerintahkan kepada Abu Rafiq untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor unta muda. Abu Rafiq kembali kepada beliau dan berkata, aku tidak mendapatkan kecuali unta yang dewasa. Lalu beliau menjawab, berikanlah itu kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah paling baik dalam membayar hutangnya. Hadis riwayat Muslim nomor 4992. Ya, memakai dalil ini ya, khairun nasi ahsanuhum qada'a. Ini sebaik-baik orang ini yang ketika membayar, yang paling baik dalam membayar hutangnya. Ini dalil dipakai ya untuk kehalalan bunga bank sebagai sebuah kebajikan, ya, tambahan kebajikan. Nah, kita harus memahami Bapak Ibu bahwa sesungguhnya harta yang diutang itu bisa dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama yakni harta misliyat. Apa itu misliyat? Al-misliyatu fil istilahi kullu ma yujadu lahu mislu fil aswaqi bila awawudin ya'tadu bihi bihaitsu la yahtalifu bisa sama. Misliyat atau harta semisal menurut istilah adalah apa-apa yang didapati yang semisalnya dipapas tanpa ada perbedaan yang signifikan. Dalam arti perbedaan yang ada tidak mengakibatkan perbedaan harga. Ya, ini adalah definisi dari harta misliyat. Ya. Harta misliyat contohnya adalah barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung. Ya. Ini contohnya adalah uang, beras, gula, jagung, minyak, dan lain sebagainya yang didapati di pasar itu dengan tanpa ada perbedaan yang signifikan. Itu termasuk dalam harta misliyat. Kemudian yang kedua ada yang namanya harta kimia. Apa itu harta kimia? Kimia menurut istilah adalah apa-apa yang tidak didapati yang semisalnya di pasar atau didapati tetapi ada perbedaan yang signifikan dalam nilainya. Ya, jadi barang-barang khusus yang tidak bisa disamaratakan. Ini harta kimia. Contoh harta yang masuk dalam kategori harta kimia adalah rumah, hewan, lahan, kendaraan, perabotan, kerajinan tangan, tanam-tanaman, dan lain sebagainya. Unta tadi termasuk ke dalam kategori hewan. Ya, tidak mungkin unta itu satu dengan yang lain sama persis, tidak mungkin. Nah, makanya hewan itu termasuk dalam harta kimia. Rumah juga sama, ya kan? Kemudian motor juga sama, tidak mesti sama persis, tidak. Ya, jadi termasuk ke dalam harta yang tergolong dalam harta kimia.
Di dalam pinjaman atau yang namanya qard didefinisikan sebagai berikut. Al-qardu ma yu'tihi min misliyatin liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Pinjaman atau qard adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat atau semisal untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada masa yang akan datang. Ini definisi dari qard. Ya. Maka syarat objek harta yang dipinjamkan yang pertama harus harta misliyat. Untuk harta kimiat boleh menjadi objek qard, syaratnya harus dapat distandarisasi nilainya. Kemudian yang kedua syarat dari objek qard, yakni hartanya merupakan ain atau barang, ya maksudnya bukan manfaat atau jasa. Jadi manfaat atau jasa tidak bisa kemudian dihutangkan. Yang ketiga, syarat dari qard yakni hartanya diketahui, ya, maklum, yakni diketahui kadarnya, ya, atau kuantitasnya dan sifatnya atau kualitasnya. Ini harus benar-benar diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, untuk qard ini, ya, objek pinjamannya harus harta misliyat. Dan syarat pengembaliannya juga harus harta yang semisal, yaitu harta yang sama kadarnya atau kuantitasnya, ya, jumlahnya maksudnya, ya, dan kemudian sifatnya atau kualitasnya. Ya. Sedangkan untuk harta kimia seperti siripang unta, maka syarat pengembaliannya harus sama kuantitasnya, harus sama jumlahnya. Sedangkan dalam hal kualitas tidak bisa sama, ya, jelas karena unta itu ya tidak mungkin sama persis, ya, satu dengan yang lainnya, pasti ada bedanya. Namun harus diupayakan yang senilai. Ya. Pinjaman atau qard pada perbankan objeknya adalah uang. Ya, sehingga Bapak Ibu, objek pinjaman dalam perbankan jelas ya adalah uang, termasuk ke dalam harta misliyat. Maka jika menghasilkan bunga itu termasuk ke dalam riba. Karena bukan pengembalian yang misliyat. Kalau misliyat itu ya persis sama, ya, secara kuantitas atau kadarnya atau jumlahnya dan juga sama kualitasnya. Ini ciri dari barang misliyat. Uang termasuk ke dalam barang misliyat, maka ketika ada tambahan dalam pengembalian, maka tambahnya termasuk ke dalam riba. Ini seperti kata Nabi, kullu qardin cara manfaatan wa huwa riba. Ya, setiap qard atau pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Itu riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, ya, kalimat ahsanuhum qada'a dalam hadis tentang pengembalian unta di atas harus dipahami sebagai sebaik-baiknya pengembalian, ya, dalam dua kemungkinan. Yaitu yang pertama, sebaik-baik pengembalian dalam arti baik dalam cara pengembaliannya, contohnya mengembalikan utang dengan penuh senyuman, dengan ramah, dengan terima kasih yang benar-benar ya tulus ikhlas dari hati, ya, kemudian lebih cepat mengembalikannya dari janji yang kita ucapkan. Ini adalah sebaik-baik dari pengembalian. Ya. Atau yang kedua, ya, sebaik-baik pengembalian dalam arti baik dari sisi kualitasnya. Misalkan meminjam uang, ya, jumlahnya 10 juta, uangnya itu lecek semua, maka ketika kita mengembalikan, maka kita mengembalikan dengan uang yang baru atau uang yang masih rapi, nah itu boleh, ya. Kok ada syarat-syarat lain gitu? Bayar takut. Kemudian Bapak Ibu, jika tetap diperbolehkan mengembalikan pinjaman dengan tambahan secara kuantitas, maka pemahaman itu tentu akan membuang hadis-hadis sahih yang jumlahnya cukup banyak. Ya, jadi kalau tadi ada yang memperbolehkan mengembalikan pinjaman dengan tambahan dari sisi jumlahnya, maka pemahaman itu tentu akan membuang hadis-hadis yang sahih yang jumlahnya cukup banyak. Ya, padahal pengamalan satu dalil dengan membuang dalil lain yang nampaknya saling bertentangan atau dalam istilah itu ta'arud, itu adalah hal yang sangat dijadi oleh para mujtahid, ya.
Jadi ketika ada dua dalil yang mungkin terlihat bertentangan, maka tidak boleh kita membuang dalil yang benar tersebut. Kepada kaidah usul yang menyatakan, ya, al-amalu bid dari laini muta'aridaini awla minal-ghai ahaduhuma. Mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan atau membuang dalil yang lain. Nah, jadi tadi ya untuk yang kedua, kalau beralasan dengan memakai dari hadis Nabi tadi mengembalikan onta dengan lebih baik, ya lebih baiknya itu secara kualitas. Tapi ontanya yang dikembalikan berapa? Masih satu, masih sama jumlahnya. Ya, jadi kualitasnya lebih baik itu boleh, tapi jumlahnya masih harus sama. Itu yang jadi tantangan kalau ada mengatakan kita boleh mengembalikan dengan jumlah yang lebih karena Nabi pernah mengamalkan mengembalikan onta dengan umur onta yang lebih tua atau onta yang lebih canggih. Jadi kita jelaskan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, ya, bunga bank halal karena kondisi darurat. Ini yang sering dipakai oleh kita semuanya ya. Jadi banyak orang yang memakai pendapat ya atau memakai alasan kenapa kok jangan Pak kepada bank darurat ini Pak. Nah, ya, apakah betul seperti itu? Ya, kita akan lihat. Bunga bank halal karena kondisi darurat. Nah, jika tidak ada bunga bank maka perekonomian akan lumpuh. Karena perbankan tidak bisa lepas dari unsur bunga. Ketika perekonomian mati, maka terancam pula jiwa manusia. Sebenarnya ibu banget ya kalau nggak ada bank, manusia bisa mati karena lumpuh semua perekonomian. Keberadaan bunga bank dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat hingga bunga bank hukumnya menjadi halal. Ya. Hal itu sesuai dengan kaidah syara sebagai berikut. Ya. Ad-daruratu tubihul muhdharat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Ini kaidah darurat. Babi itu haram, tapi diperbolehkan dalam keadaan darurat ketika memang kita kelaparan, tidak ada makanan kecuali babi, maka babi jadi halal untuk kita makan. Ya, dengan kondisi dan syarat berlaku yang cukupnya saja. Kemudian kaidah ini dipakai juga untuk perbankan. Kalau tadi bunga bank itu tidak ada, wah ini bahaya Pak. Bunga bank itu sangat penting untuk perekonomian kita. Ya. Memang bank itu sekarang menjadi jantungnya ekonomi Bapak. Tahu jantung ya? Jantung ini tempat memompa. Ada darah masuk, kemudian dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Nah ini sekarang ini bank ini boleh dikatakan sebagai jantungnya ekonomi, gitu. Karena apa? Uang dari masyarakat ya diserap oleh pihak bank, diberikan bunga tabungan, kemudian bagian yang kemudian dipompa keluar diterima oleh para pengusaha yang butuh modal, yang mereka menyerap ya dari bank tersebut diserap oleh para pengusaha yang butuh modal, mereka membayar dengan bunga pinjaman. Maka disebut bank itu sebagai jantungnya ekonomi. Nah, apakah pendapat seperti itu diperbolehkan Bapak Ibu? Definisi darurat secara syar'i kita juga harus perlu tahu ya, kalau kita beralasan bank ini adalah kondisi darurat, maka kita harus pahamkan dulu apa sih kondisi darurat dalam ya syara atau dalam hukum Islam itu. Ya. Ad-daruratu hiyal istirarul mulji'ul ladzi yukhsha minhul halal. Darurat adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan atau kematian. Pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu hukumnya halal karena alasan darurat harus dikembalikan kepada faktanya. Bagaimana faktanya? Ya, apakah seseorang yang tidak mengambil bunga bank itu akan menyebabkan terjadinya kematian? Ya. Jika tidak, maka kita tidak dapat menyimpulkan bahwa bunga bank itu hukumnya halal karena alasan darurat. Ya.
adalah termasuk kategori penerapan hukum yang tidak tepat. Faktanya, ya, apakah seorang yang tidak mengambil bunga bank itu kemudian lantas dia mati? Kan tidak ya, kita tidak mati kalau kita tidak ambil bunga bank. Masih ada cara lainnya gitu ya. Maka ketika diterapkan kaidah darurat tidak tepat untuk mengawalkan bunga bank itu diperbolehkan lantaran keadaan darurat. Ini tidak tepat. Nah kemudian yang keempat, ya, bunga bank itu halal karena bersifat produktif. Ya. Kalau yang bersifat konsumtif maka itu haram, gitu ya. Gitu. Kalau bunga bank itu halal karena sifatnya produktif. Orang utang kepada pihak bank kemudian dipakai untuk usaha, ya, usahanya menghasilkan, dia memberikan tambahan dalam pembayaran utangnya. Ini wajar dong Pak, karena apa? Produktif Pak, kita mampu untuk membayarnya. Bunga bank yang haram itu hanya bersifat konsumtif. Contohnya apa itu konsumtif? Waktu itu mungkin kalau kita pinjam bank itu untuk beli motor, ya, beli PCX, beli PCX, kalau pengen mobil apa keluaran terbaru, ya kan? Kita terus kemudian tanpa itu haram Pak. Itu karena konsumtif. Kalau kita memakai uang bank untuk usaha, kita nggak bunganya itu halal karena apa? Produktif. Gitu. Apakah betul seperti Bapak Ibu? Ya. Nah pendapat ini ternyata telah membuat perkecualian haramnya riba hanya berdasarkan dalil akli atau dalil akal, bukan berdasarkan dalil syar'i, dalil wahyu. Perkecualian taksis tidak dibenarkan kecuali dengan dalil yang syar'i. Kita tidak boleh ya membuat pengecualian ya tanpa dasar dalil yang syar'i. Misalkan ya, bangkai itu haram. Surah Al-Maidah 3 ya disampaikan keharaman bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Ini ada dalil taksisnya, dalil pengecualiannya yang disampaikan dalam hadis sahih ya. Jadi dihalalkan bangkai ikan dan belalang bersifat. Maka dalil bangkai yang awalnya secara umum itu haram, ternyata ada pengecualian, yakni dikecualikan ya, yakni untuk bangkai ikan dan belalang. Karena ada apa? Ada dalil, yakni hadis yang menyatakan kehalalan dari bangkai ikan dan belalang. Ini diperbolehkan seperti itu. Nah, dalil keharaman riba ternyata bersifat umum. Yakni dalam surat tadi Al-Baqarah 105, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Riba dalam lafaz yang umum, ya, maknanya mencakup segala macam bentuk riba, baik riba yang konsumtif maupun riba yang produktif. Tidak ada ya dalilnya yang menyatakan ya ini kalau riba konsumtif haram, riba produktif itu halal, tidak. Kaidah ushul fikih menyebutkan ya, dalilul am yabqa ala umumihi ma lam yarid dalil takhsis. Dalil umum tetap dalam keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkan atau mengecualikan keumumannya. Ini kaidah dari ushul fikih. Selain itu, jika kita mau mengembalikan fakta di zaman Rasulullah SAW, ternyata praktek riba di zaman Rasul itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi Madinah meminjamkan tidak hanya untuk tujuan konsumsi saja, tapi juga untuk perdagangan. Ya. Maka ketika digunakan untuk perdagangan, maka termasuk ke dalam kepentingan yang produktif. Ini fakta ya, di zaman Nabi. Orang-orang Yahudi itu tidak hanya meminjamkan untuk tujuan konsumsi saja, tapi juga untuk perdagangan. Kalau di zaman Nabi sudah terjadi riba yang produktif, ya, dan ternyata sudah diharamkan. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara praktek riba yang bersifat konsumtif dan produktif, karena itu
sama-sama dilakukan di dalam Rasul, dan keduanya sama-sama dihalalkan. Ya. Maka tidak ada pengecualian yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap kedua praktek riba tersebut. Sama haramnya baik untuk yang konsumtif maupun yang konsumtif. Nah, sampai yang nomor 4 ya. Ini 85 yang sebelumnya ya. Kita ada sejenak, kita lihat dulu tayangan iklan-iklan berikut ini ya, supaya seperti sinetron ya, ada iklannya ini. Oke. Silakan untuk Ustaz Komar. Baik, terima kasih Ustadz Mahfud ya yang sudah memaparkan materinya. Kita sudah sampai di bab yang ketiga. Ya, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan sponsor kita yang telah mendukung acara kita pada malam hari ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Bisa di sana. Close dulu. Yang pertama ya, kita didukung oleh resto dan cafe Belimbing ya. Belimbing Resto dan Cafe yaitu di Jalan Demak, Purwodadi KM 11, Botosengan, Dempet, Demak. Yang kedua dari Ashifat ya, produk herbal ya dengan slogannya The Best Healthy Solution ya, solusi terbaik kesehatan kita semuanya. Dermaga Corporation ya, dan juga IGC, Indi Graha Cipta Building Construction Solution ya. Ya ini adalah pengembang properti syariah ya, di Kota Pati dan sekitarnya. Ada juga Trendjet ya, aplikasi ojek online ya, berasal dari Kota Demak. Ini juga salah satu jamaah kita. Dan juga dua perumahan Thailand Sejahtera dan juga Medang Residen Syariah. Perumahan tanpa riba ya, perumahan syariah ya. Nah, demikian ini adalah beberapa sponsor yang mendukung acara kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kelancaran usahanya dan berkah rezekinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi juga mendukung acara kita dengan mengikut sertakan logo usaha, logo produk atau bisnisnya, bisa menghubungi kami di nomor WA 0852 2540 1119 atau menghubungi Mas Adit sebagai admin, nanti akan diteruskan kepada saya. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya sponsor kita, dan kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita persilakan kepada Ustadz Mahfud Hilman. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Komar yang telah menyampaikan iklan dari para sponsor kita. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan materi kita. Jadi sudah sampai audionya. Sudah sampai yang keempat ya. Videonya. Sudah PPT dari ini. Oke. Kita akan masuki untuk alasan yang kelima ya. Alasan yang kelima, kenapa bunga bank itu dihalalkan orang-orang di luar sana, yakni alasan yang kelima ini, bunga bank halal karena untuk mengimbangi inflasi. Apakah benar seperti itu Bapak Ibu? Ya. Loading. Oke, lanjut. Ya. Bunga bank halal karena untuk mengimbangi inflasi.
Pendapat ini ya batil dari 3 segi. Yang pertama, pendapat ini hanya berdasarkan dalil akli atau logika manusia saja, bukan berdasarkan dalil syar'i. Wajar kan Pak kalau tidak ada bunga, gimana? Saya tuh utang zaman dulu Pak, utang saya itu 3 juta. Zaman dulu 3 juta itu mungkin dapat sapi ya. Nah kalau sekarang Pak 3 juta itu dapat kambing. Masa saya mengembalikan sama 3 juta gitu ya. Ini inflasi Pak, berarti kan boleh Pak kalau saya berikan bunga, ini wajar biar adil. Apakah pendapat seperti itu betul itu? Nah, ternyata pendapat ini salah dari 3 segi. Yang pertama, pendapat ini hanya berdasarkan ya logika saja, bukan berdasarkan dalil syar'i. Ya. Kedua, kebijakan negara mencetak uang kertas, ya, fiat money, ini adalah sebuah kebijakan yang salah. Karena uang kertas ini memang tidak mempunyai nilai implisit sehingga menyebabkan inflasi yang terus menerus. Betul ya? Seharusnya yang dicetak adalah uang berbasis logam mulia, dinar atau dirham, ya, yang anti inflasi. Bapak Ibu punya uang kertas ya 100.000 rupiah. Ya. Kalau kemudian uang ini kita pengen ngasih sebagian pada anak kita misalkan, nah kamu saya kasih uang ya 50.000 ya, ini uang 100.000, kemudian disobek gitu ya, kasih separohnya, apakah ini bernilai? Jawabnya tidak. Jadi uang 100.000 itu memang sekedar kertas yang ketika disobek sudah tidak lagi punya nilai 100.000. Maka akan terus menyebabkan inflasi yang terus menerus. Harusnya dicetak dalam uang berbasis logam mulia, yakni dinar dan dirham yang anti inflasi. Apakah seperti itu Pak? Kita lihat contohnya. Ya, apakah memang dinar dirham itu anti inflasi? Pada zaman Nabi SAW, harga 1 ekor kambing adalah 1 dinar. Sekarang pun masih sama, harganya 1 dinar. Ya, berapa itu? 1 dinar sekarang mungkin sekitar 4,5 ya, 4,5 juta. Dapat kambing udah gede itu ya. Kambingnya istimewa itu 4,5 juta. Kemarin yang ikut korban ya kan, dengan nyari kambing yang harga 4,5 juta udah lumayan gede ya, gagah kambing. Masih sama sampai saat ini pun 1 ekor kambing harganya juga 1 dinar. Nah, membolehkan riba untuk mengimbangi inflasi akibat uang kertas ini adalah mengkoreksi sebuah kesalahan dengan kesalahan baru, ya, alias mengatasi masalah dengan masalah, seperti slogan Pegadaian ya. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah kalau itu. Jadi mengatasi masalah dengan masalah. Ya. Jadi tidak bisa kemudian membolehkan riba, ya, ini kemudian untuk mengimbangi inflasi tidak bisa. Ini kita mengkoreksi kesalahan dengan kesalahan yang baru. Ya. Seperti hanya kemudian membersihkan kotoran yang najis pada baju dengan menggunakan darah yang juga najis. Nah, ini percuma kita kemudian membersihkan kotoran yang itu najis, kemudian kita bersihkan dengan darah yang sudah najis, sama-sama najisnya. Nah, seharusnya membersihkan kotoran dengan sesuatu yang menyucikan, yang air mutlak, nah, bukan menggunakan darah yang najis. Ya. Ini pemikiran kita harusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, fakta dalam perekonomian, inflasi itu adalah fenomena yang tidak pasti akan terjadi. Tidak pasti itu. Faktanya dalam perekonomian menunjukkan bahwa perekonomian itu terkadang yang mengalami inflasi, terkadang juga mengalami deflasi. Nah, seperti hari ini harga-harga kemudian ada harga-harga yang murah sekali. Ya, harga mungkin motor itu murah, mobil bekas murah, mungkin juga properti juga harganya turun. Ini deflasi berarti, ya, bukan inflasi. Nah, jadi faktanya memang perekonomian
itu kadang ya inflasi, kadang deflasi. Tapi bunga bank itu besarannya sama, flat atau pasti. Ya. Sedangkan fenomena inflasi itu bersifat tidak pasti. Jadi bunga bank itu pasti, ya ketika meminjam itu pasti membayarnya, pasti tanggalnya, jumlah juga tidak ada ketentuannya. Kita membayar sesuatu ketidakpastian, ya, sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang tidak pasti. Kita dapatnya uang kan tidak pasti juga, ya. Nah, bunga bank itu ya kalau kondisi seperti ini, ya, jika bunga bank itu diberikan karena untuk mengimbangi terjadi inflasi, itu tidak sesuai dengan fakta dari perekonomian. Ya, karena terkadang inflasi, terkadang tidak deflasi. Kemudian nomor 6, ya, kehalan riba, kehalan bunga bank karena ada unsur saling ribanya. Ya. Alasan dari halalnya bunga bank karena ketika kita meminjam itu saling ridho, maka diperbolehkan. Ini alasan yang memperbolehkan kenapa bunga bank itu halal. Nah, apakah betul ketika saling ridho kemudian menyebabkan itu jadi halal? Jadi yang digunakan pendapat ini firman Allah seperti yang saya sampaikan di awal pembukaan tadi, yang alladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat Nisa ayat 29. Itu dipakai untuk ya dalil kehalalan bunga bank karena saling ridho. Apakah pendapat tersebut betul? Ya. Ternyata pendapat tersebut adalah pendapat yang palsu, pendapat yang salah. Karena apa? Kerelaan, ya, suka sama suka, saling ridho itu tidak dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ya. Yang haram tetap haram meskipun dilakukan dengan saling ridho atau suka sama suka. Ya. Misalkan kegiatan berzina, ya, yang dilakukan secara suka sama suka, tetaplah haram walaupun suka sama suka. Tidak bisa kemudian karena suka sama suka jadinya itu diperbolehkan. Ya, tetap saja itu adalah keharaman yang akan menuai dosa. Demikian pula bunga bank yang dilakukan secara suka sama suka, hukumnya tetap haram. Ya, yang peminjam itu dengan sukarela memberikan bunganya kepada pihak bank, bank juga dengan sukarela memberikan pinjaman dengan tambahan, maka kemudian ini saling ridho, Pak, saya ikhlas, Pak, untuk memberikan bunganya. Bank juga saya ikhlas juga pinjaman saya. Ini tidak boleh. Tetap hukumnya adalah haram. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, halalnya bunga bank karena adanya unsur manfaat. Ya. Dua ada manfaatnya loh, Pak, maka jadinya halal. Bunga bank halal karena memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Pendapat ini batil karena apa? Sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu hukumnya halal. Kalau bisa, gimana Pak? Kita lihat ya. Sesuatu yang bermanfaat itu kadang halal, kadang juga haram. Ya. Jika sesuatu yang bermanfaat itu hukumnya haram, ya, hukumnya tetap haram, tidak berubah menjadi halal. Karena standar perbuatan muslim seharusnya adalah halal haram atau syariat Islam, bukan tempat dari saya manfaat. catnya kok nggak muncul Menurut standar akal manusia. Jadi ini yang harus kita pegang Bapak Ibu ya. Jadi standar perbuatan manusia seorang muslim itu harusnya dari halal atau haram, bukan dari asas manfaat. Di sini ada. Oh ini ada manfaat maka boleh Pak. Ini banyak manfaatnya. Tapi tempat saya tidak ada. Maka harus kita Ya, perjuangkan Pak, ini dibolehkan Pak. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar
ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, ini harusnya bersandar kepada halal atau haram, bukan karena ini manfaat atau tidak manfaat. Apa yang dihalalkan itu dua pasti kali. baik, ya. Sudah dua. Sedangkan yang diharamkan, ya, ini pastilah keburukan. Walaupun ada di situ ada manfaat. Kita akan lihat Bapak Ibu. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun katsirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamr, minuman keras, dan maisir atau judi. Katakanlah Muhammad, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula manfaat-manfaatnya untuk manusia. Namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah itu mengakui bahwa minuman keras, judi, ya, itu ada manfaatnya buat manusia. Tapi kenapa Allah mengharamkan? Ya, karena di situ ada dosa yang besar. Jadi Allah itu tahu ada manfaat, tapi tetap diharamkan bagi kita karena apa? Di situ ada dosa yang besar. Ayat tersebut dengan jelas tetap mengharamkan khamr dan judi, meskipun khamr dan judi ada manfaatnya bagi manusia. Nah, Bapak Ibu, itu kita akan mengajak kepada alasan kehalalan bunga bank yang ke-8. Ya. Bunga bank itu halal karena di zaman Nabi belum ada bank. Ya. Jadi kalau belum ada di zaman Nabi, jadinya itu diperbolehkan. Ya. Ubah itu juga bahaya juga ya. Jadi kalau anggapannya kalau di zaman Nabi itu tidak ada, jadinya boleh, ya. Tapi mengapa kemudian kata-kata yang lainnya, model level marketing, ya kan? Apalagi leasing itu boleh karena zaman Nabi tidak ada, maka belum. Itu juga repot ngomong seperti itu ya. Nah, mengapa? Karena di zaman Nabi belum ada bank. Ini pendapat yang salah. Karena haramnya riba adalah bersifat umum, baik riba antar individu ataupun ya antar individu dengan institusi keuangan. Ya. Jadi haramnya riba adalah bersifat umum, baik riba antar individu maupun antar individu dengan institusi keuangan atau perbankan. Ya. Nah, selain itu kalau riba antar individu diharamkan, maka riba oleh institusi maka seharusnya lebih haram lagi, ya. Karena riba oleh institusi itu pasti mempunyai legitimasi yang lebih kuat daripada riba antar individu. Kita lihat ya, kalau dia sama dapat dipahami pada perbuatan zina di dalam pelacuran. Ya. Pelacuran itu bisa terjadi antar individu, ya, orang per orang. Sama kita tadi kan, kemudian berzina. Ya. Bisa jadi ya antara individu dengan sebuah institusi prostitusi, misalkan rumah bordil, ya, lokalisasi yang itu kemudian dilegalkan oleh pemerintah, ada retribusinya, ya, ada biaya masuk ke sana, ya, legal oleh pemerintah. Ini kemudian kalau legal oleh pemerintah, apakah jadi boleh? Kan tidak. Ya. Jadi kalau antara individu saja itu diharamkan, maka kalau kemudian individu dengan institusi, maka seharusnya lebih haram lagi. Maka jika pelacuran antar individu diharamkan, maka pelacuran yang mendukung sebuah sistem atau institusi tentunya lebih haram lagi. Nah, kita akan lebih pendapat yang terakhir, ya. Bunga bank itu halal, ya. Dan karena ini banknya bank pemerintah, bank milik negara, maka itu halal. Kalau banknya milik swasta itu jadinya haram. Maka betul seperti Bapak Ibu. Dalilnya bunga dari bank milik negara halal itu karena ada unsur maslahah untuk rakyatnya, manfaat untuk rakyatnya, ya, untuk kesejahteraan bersama. Maka bunga bank dari bank pemerintah itu halal, Pak, karena
manfaat buat rakyatnya. Kalau bank swasta itu manfaat buat ownernya, buat pemiliknya, buat bosnya, maka itu haram. Ini juga pendapat yang satu, pendapat yang salah. Nah, dilihat dari dua segi. Yang pertama, karena pendapat ini hanya berdasarkan dalil akal, dalil akli, bukan berdasarkan dalil syariah atau wahyu. Yang kedua, pendapat ini telah mengecualikan haramnya riba tanpa dalil syariah. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan kemudian sering-sering memakai akal kita ketika kita mau kemudian melawan sebuah perintah ya, dengan dalil akal kita. Jangan kemudian kita membuat dalil seenaknya saja ketika sholat itu wajib hukumnya. Kalau saya sedang malas maka tidak wajib. Itu kan asal-asalan baca dulu. Dalil menurut nafsu kita sendiri. Nah, ini kita tidak boleh seperti itu. Jadi dalil yang kita pakai pasti harus ada sumbernya. Ya. Harus ada nasnya yang kuat. Yang kedua, pendapat telah mengecualikan haram riba tanpa dalil syariah. Karena tidak terdapat dalil syariah yang mengatakan bahwa riba dibolehkan dan juga diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Tidak ada itu dalil syariah yang mengatakan bahwa riba itu dibolehkan oleh negara kepada rakyatnya. Negara boleh meminta tambahan kepada rakyatnya mungkin dengan persentase sangat kecil. Ya kan sekarang Bapak Ibu mungkin tahu ya yang namanya program dari pemerintah, bantuan pemerintah ini bersifat modal usaha, ada kan? Banyak ya. Itu berapa persentasenya? Sangat kecil sekali, 0, ya. Setahun nggak ada 12%, kurang dari 12%. Kecil sekali Pak, bahkan kayak tidak terasa. Apakah boleh seperti itu? Ya, tetap jawabnya tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh ya, sebuah institusi negara menerapkan riba kepada rakyatnya. Ya. Jadi keharaman riba bersifat umum Bapak Ibu. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan haram riba, ini bersifat umum. Ya. Mencakup segala bentuk macam riba, baik oleh swasta maupun oleh negara. Ya. Dan yang sama tadi, ya dari umum tetap dalam umumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkan atau mengecualikan keumuman. Nah, alhamdulillah selesai kajian kita malam hari ini tentang ragam pendapat yang menghalalkan punya bank, ya. Dan ini semoga menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita. Kalau di luar sana ada pendapat-pendapat yang menghalalkan punya bank, ya. Siapapun itu berpendapat, tapi kita sampaikan 9 pendapat. Mungkin kalau nanti ada pendapat lainnya yang membolehkan, mohon silakan diberikan masukan kepada kami. Oh ini Pak, ada pendapat lagi Pak, halalnya punya bank karena apa? Silakan disampaikan. Ini yang baru tertangkap oleh riset dari pakar-pakar adalah 9 alasan ini. Maka kita jadikan ini sebagai wawasan keilmuan kita sehingga kita semakin paham tentang haramnya punya bank itu. Punya bank itu adalah bagian dari riba yang tentunya diharapkan dalam syariat kita dan harusnya kita hindari, ya. Kita cukupkan diri kita, kuasa kita untuk mengambil halal saja, walaupun mungkin itu tidaklah mudah, tidaklah ringan, namun itulah Bapak Ibu, kita semuanya diberikan kemampuan atau pikiran kita, ya, tenaga kita, ya. Insya Allah kita perkuat ya ikhtiar kita, ya perkuat keyakinan kita, perkuat ikhtiar kita bahwa kita hanya memperoleh rezeki halal saja dalam kehidupan kita, untuk keselamatan kita, dan insya Allah ini ya akan memberikan keberkahan dan kemuliaan dalam kehidupan kita di dunia wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk materi yang kami sampaikan. Mungkin ada waktu untuk menjawab, kami persilahkan. Kembalikan kepada Ustaz Omar selaku hostnya. Monggo Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah
Terima kasih Ustadz Mahfud Hilman yang telah memaparkan materinya cukup detail, gamblang, dan jelas ya. Alhamdulillah, itulah pembahasan materi kita tentang ragam pendapat yang menghalalkan bunga bank ya, tidak sebagai riba. Ternyata kita sudah mengetahui jawabannya dan semua argumen yang disampaikan ya ternyata tidak kuat ya, sangat lemah sehingga tidak bisa kita jadikan hujah untuk kita mengikuti pendapat-pendapat yang demikian gitu ya. Karena memang pendapat-pendapat sementara 9 pendapat yang menghalalkan bunga bank ini setelah kita dalami, setelah kita bahas dalil-dalilnya sangat lemah.